Assalamualaikum sahabat langit yang dirahmati Allah. Terima kasih sudah hadir di ruang ini. Terima kasih sudah membuka hati dan telinga. Terima kasih sudah memilih untuk tidak scroll begitu saja. Karena percayalah, kehadiranmu di video ini bukan karena algoritma. Bukan karena sekadar iseng mampir atau karena judul yang memikat. Tapi bisa jadi ini adalah jawaban dari langit saat hatimu diam-diam menjerit dalam sunyi. Sahabat langit, sebelum kita mulai lebih jauh, yuk kita salurkan energi positif dulu. Ketik angka 77 di kolom komentar sebagai tanda bahwa kamu siap menerima pesan dari langit hari ini. Siap membuka ruang hati yang mungkin sudah lama tertutup debu keluh dan resah. Karena hari ini, ilmu langit akan membawamu menyelami kisah nyata. Kisah tentang seseorang yang tidak tinggal di istana megah, bukan pula dari keluarga terpandang. Tapi justru dari tempat sempit bernama rumah petak. Ruangan kecil tanpa sekat mewah, atap bocor yang sering jadi sahabat saat hujan turun, dan dinding tipis yang hanya dibatasi oleh triplek lusuh. Namanya Bu Rasti, seorang ibu rumah tangga yang hidup dalam kesederhanaan. Bahkan mungkin, kalau kata orang, hidup dalam keterbatasan. Suaminya kerja serabutan, sesekali jadi kuli bangunan, kadang juga tak ada panggilan sama sekali. Anaknya 2, masih sekolah, dan kadang mereka harus menunggak SPP karena tak mampu bayar tepat waktu. Tapi sahabat langit, ada satu hal yang membuat Bu Rasti berbeda. Di tengah sempitnya hidup, di tengah semrawutnya tagihan, ada satu waktu yang tak pernah dia lewatkan. Waktu duha, di saat banyak orang sibuk dengan urusan dunia, saat pagi menjelang siang jadi ladang sibuk cari rupiah, Bu Rasti malah mengambil air wudhu, menggelar sajadah tipis, dan menunduk khusyuk dalam sepi. Tak ada yang tahu isi doanya. Tak ada yang tahu berapa lama ia menangis dalam sujudnya. Tapi Allah tahu, langit tahu, dan ternyata, dunia pun ikut berubah pelan-pelan. Dari ruang petak itu, lahir doa-doa yang tidak lantang tapi dalam. Bukan doa minta kaya, bukan doa minta rumah besar, tapi doa yang seringkali kita lupa untuk minta. Ya Rob, cukupkan aku. Jangan buat aku meminta kepada manusia. Ya Rob, kuatkan aku. Biar aku bisa berdiri sendiri untuk keluargaku. Ya Rob, cukupkan anak-anakku. Jangan biarkan mereka merasa kekurangan. Kalimat-kalimat itu tidak pernah viral di media sosial. Tidak pernah jadi status wah. Tapi ternyata, kalimat itu sampai ke langit. Sahabat langit yang luar biasa, pernahkah kamu merasa bahwa doa-doamu tidak didengar? Pernahkah kamu merasa, sholatmu hanya rutinitas yang kosong? Tapi lihatlah Bu Rasti. Dari rumah sempit tanpa kemewahan, justru lahir kekuatan spiritual yang menembus batas realita. Ada satu hari, Bu Rasti baru saja selesai duha. Dia sedang lipat sajadah. Wajah masih basah karena air wudhu dan sisa air mata yang belum sempat kering. Lalu tiba-tiba, ada suara dari luar pintu. Seorang ibu tetangga lama, datang mengetuk sambil membawa kabar. Bu Rasti, saya dengar anak ibu pinter ya. Saya ada kenalan yang biasa bantu sekolah anak-anak. Mungkin bisa bantu anak ibu juga. Kalimat itu sederhana, tapi efeknya luar biasa. Karena dari situlah semua mulai berubah. Si anak mendapat beasiswa, bukan hanya gratis sekolah, tapi juga uang saku setiap bulan. Bukan hanya untuk 1 tahun, tapi sampai lulus SMA. Dan itu bukan karena pencitraan, tapi karena Allah yang menggenggam takdir, memilih untuk menjawab doa dari rumah petak. Teman-teman, inilah bagian penting yang sering terlupa. Kadang kita terlalu fokus pada hasil, tapi lupa pada proses. Padahal, duha yang dilakukan dengan ketulusan, bukan hanya membukakan pintu rezeki, tapi juga menguatkan hati untuk tetap berdiri, bahkan saat hidup memukul bertubi-tubi. Kita lanjutkan kisah Bu Rasti. Setelah anaknya mendapat bantuan, suaminya yang selama ini kerja serabutan mulai dapat pekerjaan tetap. Bukan karena hebat melamar kemana-mana, tapi karena dikenalkan oleh seseorang yang pernah dibantunya dulu saat kerja bangunan. Orang itu melihat kejujuran,
melihat kesungguhan, dan merasa tergerak. Katanya, ada energi baik yang terasa saat bertemu keluarga Bu Rasti. Sahabat langit, bukankah ini bukti nyata bahwa energi baik itu menular? Bahwa doa yang tulus bisa menjangkau hati orang lain tanpa perlu kata. Bahwa doa bukan sekadar sholat, tapi jembatan antara langit dan bumi yang kadang kita remehkan. Dan semua itu dimulai dari satu hal, konsistensi dalam ibadah, walau tidak ada yang melihat. Bayangkan jika setiap kita bisa istiqomah seperti Bu Rasti. Tidak menunggu kaya dulu untuk dekat dengan Allah. Tidak menunggu lapang dulu baru bisa bersyukur. Tapi justru dari sempitnya hidup, kita belajar bahwa langit hanya menunggu satu hal, keikhlasan. Yuk kita buat ruangan ini jadi penuh semangat. Ketik 77 sekarang juga di komentar, sebagai tanda bahwa kamu siap menyalurkan energi positif dari hatimu. Mungkin kamu sedang tidak tinggal di rumah petak, tapi siapa tahu, hatimu sedang terasa sempit. Dan sempitnya hati kadang lebih menyakitkan dari sempitnya tempat tinggal. Tenang, karena bagian 2 akan membuka lebih dalam lagi. Kamu akan tahu bahwa ternyata, langit tidak hanya mendengar, tapi juga merancang kejutan yang tidak bisa dihitung logika. Kita lanjutkan di bagian berikutnya. Sahabat langit yang dirahmati Allah. Kita sudah sampai di bagian kedua dari kisah yang tidak biasa. Bukan kisah pahlawan super, bukan kisah viral penuh sensasi, tapi kisah dari orang biasa yang doanya menembus langit. Dan sebelum kita lanjut, yuk kita pancarkan dulu energi positif seperti biasa. Ketik angka 77 di komentar sebagai bentuk harapan dan sinyal bahwa kamu siap menerima keajaiban dengan hati terbuka. Karena kisah ini belum selesai. Bahkan justru, sekarang kita masuk ke babak baru. Babak saat langit mulai menjawab dengan caranya sendiri. Diam-diam, lembut, tapi menghantam batin siapapun yang menyaksikannya. Kita kembali ke Bu Rasti. Setelah kejadian tetangga yang menawarkan bantuan pendidikan untuk anaknya, suasana rumah petak itu perlahan berubah. Bukan menjadi besar, bukan pula tiba-tiba jadi mewah, tapi atmosfernya berubah. Udara dalam rumah itu kini lebih tenang, lebih bersih, dan dipenuhi semangat baru. Anaknya yang tadinya malu karena tidak bisa bayar uang sekolah, kini mulai berani tersenyum lagi. Suaminya yang dulunya diam karena lelah cari kerja, kini mulai banyak bercerita saat makan malam. Dan perubahan itu tidak berhenti di sana. Beberapa bulan kemudian, Bu Rasti masih setia dengan rutinitas duhanya. Tak pernah ia lewatkan, meskipun kadang perut belum terisi. Tak pernah ia tunda, meskipun cucian menumpuk. Baginya, duha bukan beban. Justru itulah sumber kekuatannya. Seolah ia tahu, meski langit tak menjawab sekarang, tapi langit sedang menyiapkan sesuatu. Dan benar saja, suatu pagi, setelah ia menyelesaikan duha dan berdoa sambil bersujud lama, ada yang mengetuk pintu. Kali ini bukan tetangga, bukan teman, tapi seorang pria muda. Pakaiannya rapi, wajahnya tenang. Ternyata dia utusan dari Yayasan Pendidikan Islam tempat anaknya kini bersekolah. Mereka datang membawa berita bahwa anak Bu Rasti masuk dalam nominasi siswa teladan se-Jakarta. Hadiah yang ditawarkan, beasiswa ke luar negeri. Tangis pun pecah, bukan hanya dari Bu Rasti, tapi juga dari pria muda yang menyampaikan kabar itu. Karena saat menyebutkan nama Bu Rasti, dia sendiri berkata, "Bu, saya nggak tahu kenapa saya yang disuruh datang. Tapi tadi pagi, sebelum berangkat, saya mimpi bertemu ibu sedang sujud dan menangis. Saat saya bangun, saya langsung tahu bahwa saya harus datang sendiri, bukan lewat telepon." Sahabat langit, bisakah kamu bayangkan, seorang pria yang bahkan tidak pernah bertemu Bu Rasti, bisa mendapat pesan dalam mimpinya? Apakah itu kebetulan? Tidak ada yang kebetulan jika langit sudah turun tangan. Dari rumah petak, namanya kini mulai dikenal. Tapi Bu Rasti tidak berubah. Ia masih tetap sama. Masih belanja di warung kecil depan gang. Masih duduk di lantai dengan anak-anaknya saat makan malam. Masih mencuci sendiri, menjemur sendiri,
dan yang paling penting, masih duha setiap pagi. Inilah pelajaran paling dalam dari kisah ini, bahwa keajaiban bukan hanya untuk mereka yang besar, yang pintar, yang punya segalanya, tapi untuk siapapun yang mampu bertahan dalam ikhtiar dan tidak pernah lelah bersujud, walau tak ada yang melihat. Suaminya, yang dulu bekerja serabutan, sekarang sudah dipercaya menjadi kepala gudang di tempat kerjanya. Bukan karena gelar, bukan karena koneksi, tapi karena sikapnya, karena kejujurannya, karena semangatnya yang tidak berubah, bahkan ketika pekerjaan datang bertubi-tubi. Sahabat langit, pernahkah kamu merasa hidupmu terlalu biasa untuk mendapat keajaiban? Pernahkah kamu merasa kamu tidak punya cukup modal, tidak punya cukup jaringan, tidak punya cukup keberanian? Tapi lihat Bu Rasti, dia tidak punya semua itu. Yang dia punya hanyalah satu hal, yakin. Yakin bahwa tidak ada yang sia-sia dari air mata dalam sujud. Yakin bahwa duha yang sederhana bisa menjadi jalan luar biasa. Yakin bahwa Allah tidak pernah tidur atas doa-doa hambanya. Yakin itu yang membuatnya bangkit tiap pagi, meskipun malamnya menangis. Yakin itu yang membuatnya tetap bersyukur, meski kadang dapur hanya ada nasi dan garam. Yakin itu yang membuat rumah sempitnya tidak terasa sesak, karena hatinya luas menerima apapun takdir yang datang. Dan dari keyakinan itulah, semesta bergerak. Bukan sekali, tapi berkali-kali. Anaknya yang kecil kini mulai suka ikut sholat duha. Bukan karena disuruh, tapi karena dia melihat sang ibu, setiap hari, duduk tenang di atas sajadah, melantunkan doa yang ia sendiri belum paham maknanya. Tapi ia tahu, dari doa itu, mereka jadi bisa makan. Dari doa itu, ia bisa sekolah. Dari doa itu, tawa ibunya perlahan kembali terdengar. Inilah kekuatan keteladanan yang tumbuh dari kesabaran. Sahabat langit, tahukah kamu? Langit tidak pernah langsung memberi semua jawaban. Tapi langit selalu memberi sinyal. Dan sinyal itu hanya bisa ditangkap oleh hati yang jernih. Hati yang sudah dilatih oleh sujud panjang. Hati yang tidak marah ketika tertunda, dan tidak sombong ketika diberi. Hati seperti itulah yang kini dimiliki Bu Rasti. Satu waktu, ada wartawan yang mendengar kisah ini dan datang untuk mewawancarainya. Mereka ingin menulis kisah inspiratif di majalah. Tapi jawaban Bu Rasti membuat semua yang hadir terdiam. Saya bukan siapa-siapa. Kalau ini semua terjadi, itu bukan karena saya hebat, tapi karena Allah Maha Baik. Saya hanya bertahan. Itu saja. Kalimat itu menghujam, bukan karena puitis, tapi karena jujur. Dan mungkin, itu juga yang harus kita lakukan sekarang. Bertahan, walau sakit, walau lambat, walau belum terlihat hasilnya. Karena duha bukan tentang siapa yang paling fasih baca doanya, tapi tentang siapa yang paling sabar menjaga hatinya tetap tulus saat langit belum menjawab. Teman-teman yang baik, yuk kita pancarkan lagi energi kebaikan. Ketik 77 di komentar kalau kamu merasa bahwa kisah ini membuat hatimu bergetar. Dan kalau kamu pernah merasakan perubahan dalam hidup setelah rajin duha, jangan ragu untuk berbagi. Karena bisa jadi, ceritamu adalah bahan bakar semangat untuk orang lain yang sedang hampir menyerah. Bu Rasti tidak pernah viral di media sosial, tapi doanya sudah viral di langit. Dan itulah tempat terbaik untuk dikenal. Kita belum selesai, masih ada bagian ketiga yang akan membuka mata lebih lebar. Karena ternyata, keajaiban tidak hanya datang sekali. Saat hatimu siap, langit bisa membuat hidupmu berubah berkali-kali. Sahabat langit yang sedang mencari cahaya di tengah gulita, terima kasih karena kamu masih bertahan sampai di bagian ketiga dari kisah luar biasa ini. Ini bukan hanya sekadar cerita, ini adalah cermin. Cermin untuk hatimu, untuk hidupmu, untuk langkah-langkah kecil yang mungkin selama ini kamu anggap tak berarti. Tapi sebelum kita lanjut lebih dalam, yuk kita sama-sama nyalakan kembali getaran positif dari hati kita. Ketik 77 di kolom komentar, sebagai bentuk energi kebaikan yang kita pancarkan bersama. Karena saat kamu mengetik itu dengan niat baik,
langit pun memperhatikan. Hari ini, kita tidak sedang bicara tentang kisah orang besar, pejabat, atau selebritas. Kita bicara tentang seseorang yang hidup di lorong sempit, tidur di atas tikar tipis, tapi doanya mampu menggetarkan langit. Nama yang mungkin tak dikenal banyak orang, tapi sangat dikenal oleh para malaikat yang mencatat setiap sujudnya. Bu Rasti, sang ibu dari rumah petak itu, telah membuktikan bahwa kesabaran dan keyakinan bukan sekadar kata motivasi, tapi adalah napas sehari-hari yang harus dihidupkan, bahkan ketika kenyataan sedang tidak bersahabat. Sahabat langit, tahukah kamu apa yang terjadi setelah anaknya mendapat beasiswa luar negeri? Beberapa tahun kemudian, anak itu lulus dengan nilai terbaik, bahkan mendapatkan penghargaan langsung dari duta besar. Dan di momen wisuda, ketika semua orang datang dengan pakaian rapi dan kamera mahal, satu sosok wanita paruh baya tampak berdiri paling belakang. Jubahnya sederhana, kerudungnya lusuh, tapi wajahnya bersinar dengan cahaya yang tidak bisa dijual di toko manapun. Itulah Bu Rasti, anaknya, di atas podium, tak bisa berkata banyak. Air mata yang bicara. Ia hanya berkata, "Ini semua bukan karena saya hebat. Ini karena ada seorang ibu yang setiap pagi menyebut nama saya dalam sujudnya. Dan saya yakin, langit mendengar nama saya karena suara doanya." Seluruh ruangan terdiam, bahkan yang tidak mengenalnya pun ikut menunduk. Karena semua tahu, kesuksesan sejati bukan hanya diukur dari gelar, tapi dari pengorbanan yang tak pernah ditagih. Dan Bu Rasti tidak pernah menagih. Ia hanya berharap anaknya kelak menjadi manusia yang tidak lupa arah pulang. Dan begitulah yang terjadi. Setelah pulang ke tanah air, anak itu tidak langsung bekerja di perusahaan besar. Ia memilih kembali ke kampung, membuat taman baca, membuka pelatihan untuk anak-anak kurang mampu, dan menjadikan rumah petak itu, yang dulu sempit dan rapuh, menjadi pusat inspirasi kecil di tengah kota. Kini, rumah itu sudah direnovasi. Bukan menjadi mewah, tapi menjadi tempat nyaman bagi siapapun yang ingin belajar. Dindingnya dipenuhi buku, lantainya dipenuhi anak-anak, dan setiap pagi, sebelum aktivitas dimulai, mereka selalu memulai dengan satu hal, sholat duha bersama. Sahabat langit, apakah kamu mulai merasa bahwa semua ini bukan sekadar kebetulan? Bahwa mungkin ada pola rahasia yang Allah desain dalam semesta ini. Bahwa siapapun yang ikhlas, siapapun yang sabar, siapapun yang istiqomah, akan sampai pada takdir terbaiknya. Kisah Bu Rasti bukan untuk membuatmu terharu saja, tapi untuk menggugah bahwa kamu pun bisa. Bahwa selama kamu masih punya waktu pagi, masih mampu berwudu, dan masih bisa bersujud, kamu punya senjata yang sama kuatnya. Tapi senjata itu tidak akan bekerja kalau hanya disimpan. Harus digunakan, harus diasah, harus dilatih. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kamu berani konsisten. Konsisten duha meski belum kelihatan hasilnya. Konsisten berdoa meski jawaban belum datang. Konsisten bersyukur meski keadaan belum membaik. Karena siapa tahu, kamu hanya butuh 1 hari lagi untuk semua itu berubah. Tapi kalau kamu berhenti hari ini, maka kamu tak pernah tahu seberapa dekat keajaibanmu. Sahabat langit yang luar biasa. Satu hari, Bu Rasti sedang duduk di serambi rumah barunya. Dia tidak tahu bahwa dari kejauhan, ada seorang gadis kecil yang selalu mengintip dari balik tembok rumah tetangga. Gadis itu memerhatikan Bu Rasti setiap hari, terutama saat Bu Rasti mengambil air wudhu dan menggelar sajadah. Suatu pagi, gadis itu memberanikan diri bertanya, "Bu, kenapa ibu selalu sholat di pagi hari? Apa ibu punya banyak waktu ya?" Bu Rasti tersenyum, lalu menjawab, "Dulu ibu tidak punya apa-apa, nak. Tapi waktu pagi itu ibu miliki. Maka ibu berikan ke Allah. Dan ternyata, dari waktu yang sedikit itu, Allah balas dengan yang tidak pernah ibu minta sekalipun." Gadis itu terdiam, dan semenjak hari itu, dia pun mulai ikut duha. Bukan karena disuruh, tapi karena terinspirasi. Sahabat langit, inilah kekuatan contoh. Kadang,
Kita tidak perlu bicara panjang untuk mengubah hidup orang. Cukup dengan istiqomah dan ketulusan, cahaya itu menyebar sendiri. Bu Rasti tidak pernah menyangka hidupnya akan berubah. Tapi dia percaya satu hal, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan doa yang disertai air mata dan pengharapan. Dan mungkin, kamu juga sedang berada di titik yang sama. Mungkin kamu sedang berada di rumah kontrakan, kamar kos, atau rumah petak kecil seperti Bu Rasti dulu. Mungkin kamu sedang terhimpit hutang, sedang bingung besok makan apa, atau sedang merasa bahwa dunia terlalu kejam padamu. Tapi ingatlah satu hal, langit tidak akan diam jika kamu bersungguh-sungguh. Duha bukan sekadar sholat 2 rakaat, tapi itu adalah pesan rahasia dari bumi ke langit. Pesan yang kalau dikirimkan dengan hati yang lurus, akan dibalas dengan takdir yang tak terduga. Banyak orang meremehkan duha, karena dianggap sunnah, karena dianggap tak wajib. Tapi justru di balik ketidakwajiban itulah, tersembunyi keistimewaan yang luar biasa. Karena orang yang mengerjakan sesuatu tanpa diperintah, itu tanda cinta. Dan cinta kepada Allah, adalah awal dari semua kemuliaan. Sahabat langit, yuk kita gerakkan semangat baru. Ketik aku mulai dari duha di komentar kalau kamu ingin menjadikan duha sebagai pondasi hidupmu. Bukan hanya untuk kaya, tapi untuk tenang, untuk kuat, untuk mampu bertahan meski badai sedang menggila. Dan jika kamu sudah melakukannya, tapi belum melihat hasil, jangan patah. Mungkin langit sedang menyusun sesuatu yang lebih besar, yang tidak bisa kamu lihat sekarang, tapi akan sangat kamu syukuri suatu saat. Karena siapa sangka, dari rumah petak kecil itu, lahir generasi yang membawa perubahan. Dan semua bermula dari sajadah tipis, air mata